Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuntut pemerintah meningkatkan upah minimal sebesar 13% pada tahun 2023. Said Iqbal menilai peningkatan upah merupakan hal yang wajib di tengah kenaikan harga BBM. Said Iqbal juga mengkritik Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah yang tidak menaikkan upah pasca kenaikan harga BBM. Bahkan Said Iqbal mengatakan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa pada 4 Oktober 2022. Sekitar 7.000 buruh di Jabodetabek bakal beraksi di depan Istana Presiden di Jakarta. Salah satu tuntutannya adalah kenaikan upah 13%. Dilihat dari sisi kepentingan buruh, mungkin hal yang wajar ketika mereka menuntut kenaikan upah setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Karena kenaikan harga BBM biasanya dibarengi pula dengan kenaikan biaya lainnya yang tentu saja dianggap menjadi beban buruh. Kebutuhan pokok, tempat tinggal, transport, dan lain-lain jelas hitung-hitungannya ada penambahan alokasi pengeluaran. Namun di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu serta iklim usaha yang cenderung masih berada di bawah akibat badai pandemi COVID-19, apakah bijak ketika buruh saat ini menuntut kenaikan upah? Saya pikir perusahaan masih bisa bertahan dan sanggup membayar upah saja patutlah kita syukuri. Di sisi lain, tuntutan kenaikan upah yang disampaikan buruh jelas-jelas ini adalah kabar buruk untuk pengusaha. Bagaimana tidak, saat masih harus berbenah diri dari badai krisis akibat pandemi kemarin, tuntutan kenaikan upah dipastikan akan menjadi beban perusahaan. Padahal saat ini pun belum tentu seluruh pabrik atau perusahaan sudah dalam kondisi normal baik secara produksi maupun pemasaran setelah badai corona. Sementara itu, tingginya upah buruh bisa jadi untuk saat ini adalah beban berat perusahaan. Disinyalir pula, akibat tingginya upah buruh, banyak yang harus dibayar pihak perusahaan dan membuat sejumlah perusahaan atau pabrik hengkang ke daerah lain yang upahnya jauh lebih rendah. Sebagai contoh, Banten yang harus kehilangan 31.000 pabrik yang berpindah operasi ke daerah lain. Atau baru-baru ini pabrikan merek sepatu ternama juga harus memindahkan pabriknya ke Vietnam. Masalah pengupahan jelas-jelas bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan mudah. Itulah mengapa pemerintah cenderung tidak begitu mudah memenuhi tuntutan buruh. Karena salah-salah mengambil keputusan masalah pengupahan ini bukan tidak mungkin. Sekali lagi banyak perusahaan atau pabrik yang menutup produksi dan pindah ke daerah lain atau bahkan ke negara lain. Pada akhirnya ini adalah sebuah kerugian tersendiri khususnya bagi buruh yang ada di Indonesia. Sebagai catatan, buruh-buruh di Indonesia memang terkesan berani. Tidak segan-segan mereka dengan lantang bersuara menyampaikan tuntutannya. Salah satunya adalah mengenai tuntutan kenaikan upah. Buruh di Indonesia juga cenderung rajin turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa atau demo ketika menyampaikan tuntutan, baik kepada pemerintah atau perusahaan. Mogok kerja dengan mudah bisa dimobilisasi. Terlebih ada organisasi, salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga serikat buruh lainnya. Namun, semoga aksi apapun yang digelar oleh kaum buruh adalah jelas-jelas aksi murni yang memperjuangkan buruh itu sendiri. Jangan sampai aksi mereka ditunggangi oleh sekelompok atau individu yang justru memanfaatkan kaum buruh itu sendiri. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.